Iya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita tentang akidah akhlak. Ya, masuk pada materi Islam wasatiyah. Ya, apa itu Islam wasatiyah? Ya. Kalau Islam tahu kan apa itu Islam? Ya. Nah, sekarang wasatiyah itu berasal dari kata wasot. Ya, secara bahasa ini wasot yang berarti sesuatu yang berada pada pertengahan, tengah-tengah. Ya. Ibnu Asyur mendefinisikan kata wasot dengan dua makna. Yang pertama secara bahasa adalah sesuatu yang ukurannya sebanding. Ini wasot menurut Ibnu Asyur. Sesuatu yang ukurannya sebanding. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Ya, itu wasot, artinya pertengahan dan tidak berlebihan dalam hal tertentu atau sebanding. Ya. Nah, Islam wasatiyah adalah Islam tengah di antara dua titik ekstrim dan dua titik ekstrim yang saling berlawanan, yaitu antara taksir, meremehkan, dan gulu, berlebihan, ya, atau antara liberalisme dan radikalisme. Islam wasatiyah artinya Islam jalan tengah, ya, tidak terlibat kekerasan sampai pada pembunuhan, ya. Kemudian terbuka dan berada di atas semua golongan, artinya tidak menganggap orang ini ada di atas dari semua golongan. Ya. Menurut sabda Nabi, ya, berdasarkan sabda Nabi, amron baina amroin wa khairul amur ausatuha. Pilihlah perkara yang berada di antara dua hal, dan sebaik-baik persoalan adalah sikap paling moderat atau tengah. Moderat itu artinya tidak berlebihan dan tidak ada sama sekali, begitu. Islam wasatiyah selanjutnya dikenal dengan Islam moderat. Mungkin adik-adik pernah dengar Islam moderat. Islam moderat yaitulah Islam wasatiyah. Islam moderat itu artinya Islam yang tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik, dan juga Islam yang cuma Islam, gitu. Cuma Islam KTP istilahnya. Ya. Nah, wasat atau jalan tengah, ya, dalam beragama Islam dapat diklasifikasikan di dalam 4 hal. Yang pertama, wasat dalam persoalan akidah, ya. Persoalan akidah itu artinya bagaimana cara kita beriman, bagaimana cara kita bersikap. Itu wasat dalam persoalan akidah akan diatur. Oke. Bagaimana itu wasat dalam persoalan akidah? Yang pertama, Islam tidak seperti keimanan mistisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai hal gaib. Jadi mistisme itu adalah kecenderungan yang berlebihan dalam mempercayai hal-hal yang gaib. Kenapa kita dilarang berlebihan dalam mempercayai hal-hal yang gaib? Karena takutnya nanti kita akan terjerumus kepada perilaku syirik, ya. Karena orang kalau sudah menganggap sesuatu yang gaib itu berlebihan, mempercayai hal yang gaib itu berlebihan, maka akan terjerumus kepada hal syirik. Contoh, ketika orang percaya bahwa kita ke dukun, kita ke orang pintar, ya, kemudian kita mempercayai itu, berarti kita sudah masuk pada kategori syirik. Ya, oke. Dari yang berikut, akidah Islam menentang dengan tegas sistem keyakinan kaum ateis yang menafikan wujud Tuhan. Ini wasatiyah dalam berakidah adalah menentang pemahaman ateis. Ateis itu artinya orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nih, jadi wasatiyah itu intinya adalah kita beriman tidak harus berlebihan, ya, bukan tidak harus berlebihan, beriman tidak berlebihan, ya, dan juga tidak sama sekali.
artinya tidak ada keimanan sama sekali, itu dilarang. Oke. Islam memberikan porsi berimbang antara fikir dan zikir. Artinya orang ada diberi kesempatan untuk berpikir dan ada juga kesempatan untuk berzikir. Jadi tidak harus berzikir terus, ya. Tidak harus berpikir terus sampai hidup Tuhan, tapi harus berjalan kedua-duanya antara fikir dan zikir. Oke. Kemudian ada wasot dalam persoalan ibadah. Wasot dalam persoalan ibadah, yang bagaimana itu wasot dalam persoalan ibadah? Artinya kita menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas, menyeimbangkan antara hubungan kita dengan Allah, kemudian hubungan kita dengan manusia. Jadi kita tidak hanya beriman kepada Allah atau melaksanakan ibadah terus ibadah tanpa istirahat, tapi kita juga harus ada hablum minannas, bergaul dengan manusia. Oke. Guru yang berikut dalam persoalan budi pekerti, ya. Persoalan budi pekerti itu artinya kita mengendalikan hawa nafsu seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Oke, yang berikut, yang keempat, ada wasot dalam persoalan tasyri' atau pembentukan syariat. Oke. Sekarang ciri-ciri Islam wasatiyah. Ciri-ciri Islam wasatiyah. Yang pertama tawasud, mengambil jalan tengah. Ya, tidak berlebihan dan tidak juga kurang. Baru ada tawazun, ya, keseimbangan, pemahaman antara pemahaman dan pengamalan agama, ya, harus tawazun, seimbang. Kemudian yang berikut i'tidal, lurus dan tegas, ya, harus proporsional, ya, tidak harus ibadah terus, tapi harus proporsional. Artinya orang diatur kapan waktunya beribadah, kapan waktunya orang berhubungan dengan manusia, kapan waktunya orang istirahat. Itu maksudnya. Baru yang berikut ada tasamuh. Tasamuh artinya toleransi dalam bersikap antara kita dengan yang beda agama, kita dengan sesama manusia, bagaimana kita di kalangan masyarakat, itu harus ada tasamuh, toleransi. Baru yang berikut musawah. Nih, persamaan derajat, tidak ada diskriminasi, ya. Kemudian yang berikut syurah, artinya musyawarah, setiap persoalan dengan musyawarah. Baru yang berikut islah, reformasi atau melakukan perubahan untuk kemajuan bersama. Kemudian aulawiyah, artinya mendahulukan yang prioritas, ya, artinya mendahulukan yang prioritas. Oke. Yang berikut tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Islam wasatiyah mengajarkan kita kepada berbuat dinamis dan inovatif. Dinamis itu artinya kita berkembang, inovatif adalah kita kreatif, itu maksudnya, melakukan terobosan baru. Kemudian yang berikut tahadur atau berkeadaban, menjunjung tinggi akhlak mulia. Oke. Sampai situ pembahasan kita. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya, ya, karena ada gangguan, jadi saya akhiri untuk hari ini. Saya rasa cukup. Silakan didengar, silakan dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami, nanti kita diskusikan lewat grup WA. Oke? Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.